Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya. Organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya. Dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan. Membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku ya sudahlah dia lebih baik bayar mereka saja gitu kan. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana ini melihat? Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan dan kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu ya. kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Katanya mau kudeta presiden lah, kudeta apa? Kepala kamu dia kita kudeta kudeta presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimunculkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Rakyat. Ya. Saya dari sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Dan nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita. Saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah udahlah. Berdoa meminta kepada Allah sementara dengan nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Masalah Hercules ini kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri gitu loh. Dia merasa paling hebat. Tahu udah pensiun nggak ada di mata kirinya dia tuh, nggak dianggap itu, ya kan? Pak Setioso ngomong apa? Tidak ada satu kata pun Purnawirawan Pak Setioso mengatakan akan kudeta negara. Fitnah itu. Hei, Purnawirawan Pak Setioso itu Purnawirawan Baret Merah dari Kopassus. Bintang 3 dari Tanjung Jenderal. Saya juga Purnawirawan.
Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja loh. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Ya. Negara apa ini? Mobilnya alat dibakar. negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Akhirnya ke preman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu komandan Jenderal Kopassus, Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau-bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Ya. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena Purnawan itu, Hercules tahu, Purnawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia itu gila mencintai negara. Dan ini Pak Gatot tidak main-main ya. Sepertinya memang memberi peringatan kepada Hercules. Apakah Hercules berani minta maaf ya setelah kemarin juga dia menghina yaitu kepolisian. Seharusnya Prabowo setelah melihat kemarahan Jenderal Gatot ya, jangan hanya diam saja dan harus memanggil Hercules ya. Kalau bisa ormasnya langsung dibubarkan saja. Karena kalau kita lihat ya di berbagai daerah Grip ini ya banyak sekali masalahnya. Dan ini sempat beredar di sosial media yaitu Grip Jaya segel perusahaan di Kalimantan Tengah. Sejak kapan tugas aparat pemerintah boleh dilakukan oleh preman berkedok ormas? Coba kita lihat ya videonya. Sudah. Nah ini yang lebih miris lagi ya, setelah Pak Tri mendukung pemakzulan Wapres Gibran dan sampai pada akhirnya ya Legend Kunto Arif Wibowo yang merupakan anaknya Pak Tri Sutrisno dimutasi usai Pak Tri ya ikut mendukung pemakzulan Gibran. Sempat viral kemarin ya, Forum Purnawirawan TNI ya menginginkan Prabowo, menuntut kepada Prabowo ya ada 8 poin ya. Salah satunya adalah untuk menurunkan Gibran lewat MPR. Nah, Purnawirawan Pak Tri Sutrisno ini ikut mendukung yaitu pemakzulan Gibran. Tetapi beberapa hari kemudian kita dengar bahwa anaknya Kunto Arif Wibowo ini dimutasi. Sampai Said Didu di akun X-nya mengatakan fakta Presiden Prabowo tidak berkutik menghadapi geng Solo. Jadi gara-gara Purnawirawan TNI keras sekali meminta Wapres Gibran alias Fufu Fafa ini dimakzulkan, sampai pada akhirnya pun anaknya dimutasi. Jadi menurut Said Didu, fakta yang kita lihat sekarang ya, bahwa Prabowo tidak bisa berkutik menghadapi geng Solo. Dan apa yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa matahari kembar itu memang benar-benar ada. Artinya ya,
Jokowi itu masih powerful sekali ya. Bisa memutasi anaknya Pak Tri Sutisno. Apakah ini kebetulan? Tidak mungkin ya. Ini matahari kembar ini. Dia loyalitas ganda nggak bisa. Menteri itu adalah pembantu presiden. Bukan pembantu mantan presiden. Ya kan? Nah, kan menarik juga Jokowi tidak datang ke halal bihalalnya Prabowo kan enggak kan? Gitu. Yeah. Dia merasa bahwa masih punya pengaruh. Gitu. Tidak ada Bung mantan presiden kita yang cawe-cawe yang masih banyak melakukan gerakan politik selain Jokowi. Ya kan? Karena apa? Karena dia punya kepentingan terhadap anaknya untuk mempercepat anaknya, yang kemungkinan mempercepat anaknya menjadi presiden. Karena itu kita harus mengingatkan Pak Prabowo, hati-hati, jangan-jangan di sekeliling Anda tuh ada brut. Hormati beliau, belum menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Tidak boleh ada matahari kembar. I respect for him. Beliau juga tetap hormat kepada saya, jadi tetap indah persahabatan kami berdua. Apa Pak pesan Bapak untuk Pak Prabowo saat ini? Yes. Sebagai Presiden ke-8 dengan segala tantangannya gitu Pak. I trust him, bisa memimpin negeri ini. Memang persoalan selalu ada, kompleks, ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya. Pak Prabowo juga tahu, maka I'm hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat, keputusan yang juga tepat, sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, pemerintahan Pak Prabowo bisa mengatasinya. Berarti kan kekhawatirannya Pak SBY tentang adanya matahari kembar itu, ini kan bisa jadi memang terbukti ada. Bukan kembar, dikembarkan dan si Mul ya nggak malu juga si Mul. Delajak delicik sana kemari, masih merasa presiden gitu. Ya dia nggak malu, kita yang malu. Warga negara ini malu sekali punya presiden begitu. Terus si Prabowo-nya lebih memalukan lagi. Tempo hari sudah berjanji mengejar para koruptor. Prabowo tidak takut. Tapi sesudah itu koruptor mau dimaafkan. Asal dikembalikan yang dikorup itu berapa. Ya kayak gitu Bung. Itu kita nggak bisa memberikan Prabowo ini satu trust, political trust. Sekarang seperti kita ketahui presiden kita adalah punya jiwa korsa. Kalau sudah bicara kepolisian beliau bilang terlalu banyak kekuasaan, sehingga harus diawasi dan dikurangi. Di waktu bicara RUU Tapi Polri, begitu bicara yang pertahanan, jangan dibeda-bedakan. Wajar nggak sih kalau kita kemudian menyimpulkan bahwa isu matahari kembar ini adalah puncak gunung es dari kemungkinan clash antara Polri dan TNI di masa depan, Bang? Kita ketahui lebih banyak peran sipil dalam ruang pertahanan ini di era Pak Presiden Jokowi ke segala lini, sehingga menimbulkan kecemburuan. Kalau ini dipaksakan matahari kembarnya, Anda sedang membawa konsekuensi besar di masa depan. Jadi berhentilah Pak Jokowi, Anda bukan presiden. Ini kan menjadi heboh karena ada tanda tangan Pak Tri. Betul. Mungkin kalau nggak ada tanda tangan Pak Tri, semuanya ada. Itu barisan sakit hati, mungkin tudingannya seperti itu. Loh Pak Tri sakit hati apa? Makanya saya tanya itu, ini ada agenda lain atau memang ini murni sebetulnya kekhawatiran mereka itu loh, Bang? Analisa aja. Jadi gini juga menurut saya gini ya, misalnya mengharapkan Ketua Umum Pepabri Agung Gumelar agak susah, karena menantunya kan jadi Wakil Menteri Olahraga. Susah dong mau ngeritik Prabowo, ya kan? Atau kemudian dia mau ngeritik Jokowi, tanggal 12 Oktober Agung Gumelar, Wiranto, Hendro Priyono juga ke Solo menghadap Jokowi. Jadi dia semuanya nggak mungkin kita berharap dari seorang organisasi Pepabri. Nah, untuk yang organisasi PPAD, PPAL, PPAU mungkin terkait dengan mabesnya masing-masing nggak enak juga. Beberapa yang saya tanya, ya saya secara personal mendukung, tapi kan saya pengurus di lembaga PPAD, PPAL, PPAU, jadi saya nggak bisa juga dong. Artinya menurut saya ini akan jadi snowball, dukungannya akan luas gitu. Karena poin-poinnya sama. Kan beberapa katanya diundang, tidak hadir begitu. Ada yang bilang bahkan begini ke WA saya, kalau adili Jokowi makzulkan Gibran, saya mau tanda tangan.
Oh, yang begitu, Bang. Jenderal bintang 4 itu. Waduh. Coba. Bang Syafri Samsudin, ada komentar gak Bang mengenai ini, Bang? Ya, belum Karena ada. Abang kan ini juga kan waktu itu diundang juga nih. Ini belum menghubungi Abang nih. Belum. Buat ada think tank atau apa ini? Iya, tapi kan Ada agenda apa sih ini, Bang, sebetulnya di kan balik ini? persoalannya kan Kementerian Pertahanan kan bagian dari pemerintah kan. Iya. Ya pasti nggak enak, apalagi militer aktif. Kan militer aktif boleh berpolitik tapi politik negara. Yang nggak boleh politik praktis. Nah, saya tanyakan juga nih ke penanda tangan, ini politik praktis atau apa nih? Ada agenda apa ini? Iya, ini politik negara katanya. Tapi ada orang yang bilang ini mengcounter banyaknya orang-orang yang pada main-main ke Solo. Gimana tuh, Bang? Bisa jadi karena mengingatkan loh, itu kok ada matahari kembar, kok menghadapnya ke Solo. Ada yang malah di TikTok saya lihat, wah ini matahari kembar tapi kok sekarang Indonesianya gelap gitu, Bang. Oh gitu ya. Harusnya mataharinya dua, harusnya terang. Iya, harusnya kan terang. Justru dengan adanya matahari kembar itu, sinar bertemu sinar, Jadi silau. jadi gelap justru. Jadi Indonesia akan terang kalau tidak ada dua matahari kembar. Emang Jokowi jahat ya Bang? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang itu, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Saya bilang Pak Jokowi berbohong, setahun lalu saya bilang begitu. Saya di sidang, nah sekarang terbukti nggak ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu siapa yang salah? Mereka yang menjilat Jokowi yang mesti dipenjara. Terus saya ucapin yang benar dan saya akhirnya pengadilan terakhir, iya memang gitu kan. Karena saya menghitung dari awal dengan pengetahuan tertentu, saya bilang nggak mungkin ada investor masuk ke IKN. Saya bolak-balik ke Eropa, saya bicara dengan anak muda Eropa, mereka bilang mereka akan boykot perusahaan Eropa yang mau berani masuk ke IKN. Yang saya cerita tadi juga terjadi akhirnya kan. 2 perusahaan besar kabur dari Indonesia gara-gara tekanan dari anak-anak muda Eropa yang melihat bahwa Indonesia itu merusak bumi.